Kembali lagi dengan saya Saulin dengan NPM 2040605012. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan angkatan 2020. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai zona maritim menurut UNCLOS, yang dimana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, Sumber Daya Laut dan Tropis, yang dibimbing oleh Ibu Samsidar Ghaffar, SKL MSc. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia berperan sangat besar dalam mewujudkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS. UNCLOS yang ditetapkan pada tahun 1982 mengubah wajah hukum laut tradisional dan kini sudah ditetapkan atau diakui oleh 168 negara per November 2017. Nah, menurut UNCLOS, negara-negara di dunia berhak atas kawasan laut yang sangat luas yang beragam jenis dan ukurannya. Nah, kita mungkin pernah mendengar bahwa negara-negara di dunia berhak atas laut teritorial dan CE. Dua zona laut itu sebenarnya belum lengkap. Ada zona maritim lain yang merupakan hak suatu negara berdasarkan UNCLOS. Mari kita simak bersama-sama apa saja zona maritim lain yang merupakan hak suatu negara dan mana ruang laut yang bukan merupakan hak negara manapun. Secara umum, acuan atau referensi yang digunakan suatu negara untuk mengukur zona maritimnya itu disebut dengan garis pangkal. Orang awam mungkin menganggap bahwa garis pangkal sama dengan garis pantai, itu sebenarnya bukan. Secara umum, garis pangkal itu merupakan suatu garis hasil pertemuan air dengan daratan. Ketika airnya surut, air yang berada di garis pangkal itu disebut perairan pendalaman, misalnya air dalam teluk. Nah, di luar garis pangkal zona pertama yang diukur disebut sebagai laut teritorial. Laut teritorial ini lebarnya dari garis pangkal 12 mil laut. Laut teritorial ini tidak saja meliputi air laut, tetapi juga udara di atasnya dan dasar laut di bawahnya. Jadi, laut teritorial ini mempunyai 3 mata. Pada laut teritorial ini berlaku apa yang dikenal sebagai kedaulatan penuh. Kedaulatan penuh itu meliputi wilayah darat suatu negara dan laut teritorial di luarnya itu. Jadi artinya kedaulatan penuh itu mencakup daratan dan lautan hingga 12 mil laut. Yang tidak saja meliputi daratannya, tapi juga udara di atasnya. Nah, di luar laut teritorial disebut zona tambahan yang meliputi air laut saja. Zona tambahan ini diukur dari garis pangkal dengan lebar maksimal 24 mil laut. Setelah itu, ada zona CE yang diukur sejauh 200 mil laut dari garis pangkal. CE ini meliputi air laut dan dasar laut di bawahnya. CE merupakan kewenangan suatu negara atas air laut yang maksimal, artinya kewenangan suatu negara terhadap air laut itu maksimal 200 mil laut dari garis pangkalnya. Di luar itu disebut laut bebas, yang merupakan kawasan laut yang tidak merupakan milik negara manapun. Jadi, boleh dimanfaatkan oleh negara-negara manapun. Baiklah, sekian apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Samsidar Ghaffar, SKL MSc, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Sumber Daya Laut dan Tropis. Sekian dan terima kasih.